Di saat Gabe mengolesi minyak itu guys, Gabe itu merasa ada banyak yang ngeliatinnya guys. Dan ada banyak sosok-sosok yang gak suka dengan apa yang udah Gabe lakukan. Seperti sosok-sosok yang gak ada kepalanya, ada yang matanya udah mau copot, dan ada sosok yang menggendong bayi tanpa kepala guys. Bertemu lagi bersama Reza Official. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, untuk cerita horor ataupun cerita mistis kali ini, aku bakalan membawakan sebuah cerita dari narasumber kita yang sudah mengirimkan ceritanya ke Reza Official ya guys ya. Nah, cerita ini merupakan cerita pengalaman seorang pemuda, seorang laki-laki yang bernama Gabe ya guys ya. Ya udahlah ya, biar nggak berlama-lama dan biar nggak membuang-buang waktu, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Kejadian ini terjadi pada saat Gabe masih duduk di bangku kuliah. Dulu, Gabe kuliah di salah satu universitas yang ada di Salatiga. Singkat cerita, pada saat itu Gabe bersama satu temannya melaksanakan praktek mata kuliah okultisme di daerah Demak. Bagi kalian yang nggak tahu okultisme itu apa, okultisme itu adalah mata kuliah yang berhubungan dengan peperangan spiritual guys. Nah, pas lagi anget-angetnya nih guys, ilmu yang sedang didapatkannya itu, Gabe dan satu temannya mendapat satu tawaran yang cukup menarik buat mereka berdua. Mereka mendapat tawaran untuk mengusir hantu di salah satu rumah warga yang tempatnya tidak jauh dari kos-kosan mereka. Konon kata pemilik rumah itu banyak sekali hantunya dan sering orang yang tinggal di rumah itu selalu diganggu atau ditakut-takuti oleh makhluk itu. Pemiliknya pun berkata sama mereka bahwa rumah ini pernah dijual dan sudah ada yang membelinya. Tapi sayangnya dalam waktu singkat pembeli itu mengembalikan kembali rumahnya. Dikarenakan alasan banyak makhluk yang gentayangan. Pas pemiliknya tahu bahwa Gabe dan temannya bisa mengusir hantu, pemilik rumah ini pun menawarkan kepada mereka berdua untuk mengusir makhluk-makhluk yang ada di rumah tersebut. Dan ini juga merupakan klien pertama mereka. Awalnya Gabe menolak untuk mengambil tawaran ini guys, karena Gabe udah tahu segala konsekuensinya. Tapi teman ini setuju dan malah bersemangat untuk mengusir makhluk-makhluk itu. Dan temannya ini seketika itu juga menerima tawaran pemilik rumah itu. Gabe pun akhirnya mengikuti keputusan temannya itu guys. Dan akhirnya mereka pun sudah sepakat berdua. Sebelum ritual dimulai, mereka harus melaksanakan puasa terlebih dahulu. Karena di ajaran mereka itu harus puasa dan berdoa untuk meminta hikmat dari Tuhan untuk melawan roh jahat. Setelah mereka berdua sudah melaksanakan puasa, malam sebelum mereka melakukan ritual untuk membersihkan rumah itu, tiba-tiba ada angin kencang sekali dan bunyi petir yang sangat kuat sekali. Sehingga Gabe sempat ragu dan berniat untuk membatalkan. Tapi teman Gabe ini malah sebaliknya guys, meminta untuk melanjutkan. Singkat cerita, tibalah hari H. Mereka didampingi sama pemilik rumahnya untuk memulai ritual itu. Sebelumnya, mereka berdua diajak keliling sambil dijelaskan tempat-tempat mana saja yang pernah menjadi TKP korban si penghuni rumah itu. Ternyata guys, baru masuk pagar rumahnya saja, Gabe sudah merasakan aroma seram dan sudah bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk itu. Sampai-sampai Gabe merasa kepalanya membesar. Ketika mereka sudah masuk ke dalam pagar rumah itu, tanpa sengaja Gabe melihat ada bayangan hitam yang lewat di jendela yang ada di lantai 2 rumah itu. Seolah bayangan itu mengawasi mereka. Pas mereka masuk ke dalam rumah itu, aura panasnya pun juga sudah berbeda. Dan ada bau busuk yang baunya sangat menyengat. Padahal, kata pemilik rumahnya, rumah ini sering sekali dibersihkan. Awalnya Gabe merasa merinding guys, tapi Gabe sudah terlanjur basah jadi ya dilanjutkan aja. Setelah diputusin untuk melanjutkan, Gabe dan temannya memulai proses pembersihannya. Mereka bagi area, Gabe di lantai 2 dan temannya itu di lantai 1. Ternyata guys, pas Gabe naik ke lantai 2, Gabe itu merasa kakinya berat banget, seperti ada yang menahan dan leher Gabe itu pun terasa tegang sekali. Sambil menaiki anak tangga satu persatu,
Gabe mengoleskan minyak yang sudah didoakan dari rumah sebelumnya. Tidak hanya di tangga saja, tapi di pintu, kusen, jendela, dan di dinding-dinding lainnya. Di saat Gabe mengolesi minyak itu guys, Gabe itu merasa ada banyak yang ngeliatinnya guys. Dan ada banyak sosok-sosok yang gak suka dengan apa yang udah Gabe lakukan. Seperti sosok-sosok yang gak ada kepalanya, ada yang matanya udah mau copot, dan ada sosok yang menggendong bayi tanpa kepala guys. Aduh sumpah ini seram banget, aku juga hampir-hampir merinding. Perasaan Gabe pada saat itu campur aduk, jantungnya seakan mau lepas guys. Dan Gabe pun mendengar ada yang berbicara dengan kata-kata, ngapain kamu? Dan ada juga yang berkata, jangan usir kami. Intinya, kemana langkah Gabe pergi di rumah itu, sosok-sosok itu mengikutinya. Tapi semua sosok-sosok itu hanya bisa melihat. Ada yang sampai menjatuhkan vas bunga, dan ada juga sosok yang melempar Gabe dengan sepatu guys. Asli ini horor banget ya guys ya. Lama-kelamaan Gabe sudah tidak merasakan kehadiran sosok-sosok itu lagi. Sampai sore menjelang maghrib, suasana rumah itu menjadi sepi tanpa adanya sosok-sosok itu. Dan ternyata teman Gabe yang berada di bawah juga merasakan hal yang sama. Malah temannya berkata bahwa dia dan Gabe tidak berada di rumah yang sama. Dan temannya ini serasa mereka tuh berada di alam yang berbeda. Singkat cerita, setelah semua selesai, mereka berdua melaporkan ke pemilik rumah kalau tugas mereka itu sudah selesai. Dan mudah-mudahan rumah sudah aman. Dan pada akhirnya guys, beneran rumah itu aman. Dan jarak beberapa hari kemudian, rumah itu sudah ada yang mengontrak. Keesokan harinya, mereka balik ke Salatiga di saat mereka berpikir berhasil mengusir sosok-sosok penunggu yang ada di rumah itu. Dengan bangga mereka menceritakan keberhasilan mereka ke teman-teman kampusnya. Singkat cerita, karena terlalu bangga, Gabe dan temannya itu lupa kalau ada warning atau peringatan dari dosen kalau harus berhati-hati dengan serangan balik dari roh jahat itu. Tepat seminggu setelah ritual itu berhasil, hari Jumat Gabe dan temannya itu kembali ke Demak untuk sekedar jalan-jalan dan bermotor-motoran. Jalan begitu sepi seperti kuburan. Di jalan raya itu hanya ada mereka berdua. Mungkin karena hari Jumat, jadi mereka menganggap bahwa semuanya itu sedang sholat Jumat. Tapi Gabe merasa jalanan dan suasana hari itu aneh dan lain sekali. Lalu kalian mau tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sepeda motor yang keluar dari gang dan menabrak mereka. Badan Gabe terpental, terluka dan lecet. Helm yang digunakannya pun hancur. Malah temannya yang lebih parah, kulit dadanya terkelupas. Tiba-tiba orang menjadi ramai. Dari sekian banyak orang-orang di situ, ada bapak-bapak yang cuma diam saja sambil senyum-senyum menyengir dan melihat ke arah Gabe. Dan tiba-tiba bapak itu menghilang. Mereka berdua pun akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh orang sekitar untuk perawatan luka-luka mereka. Oke guys, itu tadi sepenggal cerita yang telah dikirimkan oleh salah satu narasumber kita ke Resa Official ya guys ya. Jadi cuma setakat itu. Dan buat kalian aku ingatkan lagi, kalau misalkan mau berbagi pengalaman ataupun berbagi cerita, kalian bisa mengirimkan cerita-cerita kalian ke alamat email yang ada di kolom deskripsi ya guys ya. Nanti aku bakalan menceritakan cerita kalian di video-video aku. Nah, oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis, dan thank you buat kalian yang udah selalu dukung channel aku. Dan sampai ketemu di video Resa selanjutnya, dan sampai ketemu di cerita Resa selanjutnya.